Dema tuh masyarakat ya, sepanjang bermanfaat untuk mereka dan untuk kepentingannya Pak Hoji itu. Cuma memang ya bagaimana nilainya nanti itu ya betul-betul sesuai dengan kemampuan, karena tidak semua kan orang punya kemampuan yang bagaimana ya. Iya. Seperti itulah yang dimusyawarahkan itu nanti yang disepakati di dalam musyawarah desa. Pernah ada kejadian itu di Ndacua, di situ di jembatan ada orang nelayan, seorang nelayan di bawah jembatan. Ada sampah dari atas, kayak mana? Nah gempa nih apa kan dah? Dek malingok tenan ta. Iya, mana matung ke rumah lobi mamemekku ya. Oh, aja Bang Ilo. Nyata ini Bang Ilo sebenarnya. Soalnya saya kan di daerah situ, pinggiran situ sebenarnya. Bahkan ada tanah sedikit di pinggir sungai itu udah menumpuk itu sampahnya. Jadi sudah berapa tahun begini-begini terus saya. Iya. Cocok. Mudah-mudahan hari ini ada hikmahnya ya Bung Alil ya. Iya betul. Dan sudah bisa di follow up, jadi tugasnya Bung Alil ini mengkomunikasikan dengan Pak Desa supaya dipersiapkan untuk dibicarakan di musyawarah desa untuk segera apa yang diambil sebagai jalan keluar. Kan sudah ada tadi ide-ide dari Pak Cua itu kan, ada Ardi juga ya, tinggal dibicarakan saya. Dan saya pikir tidak ada masalah. Apa makutongan ro napa we kamani matu koro ya malopi-lopi lo magana tapa pole tengah mamiki kiawa tengah benih tapa pole sampah basah dari atas ini, ada nih wortel, ada kolu. Iya. Ini yang bahaya juga memang. Iya betul sekali nih Bang Ilo. Kalau nanti ya kita follow up atau sampaikan ke pemerintah desa segera dilakukan ini. Iya, kayaknya tetek siaga nih Bang Ilo. Weh. Ini sudah jam 10.36. Iya. Sejumlah Bung Alil perlu nih kapang istirahat aja loh. Apa tadi ya lo supaya jadi ada dua hal yang sempat kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana fungsi masjid ini tidak hanya sekedar sebagai fungsi tempat ibadah, tetapi masjid sebagai pusat kepedulian, Bung Alil ya. Dari tempat ibadah menuju gerakan sosial, Bung Alil. Nah ini yang kita harapkan nanti setiap hari Jumat kita kampanyekan ini supaya bisa menjadi kenyataan. Dan sama dengan yang saya sampaikan hari ini tadi, yang kita diskusikan hari ini terkait dengan sampah sebenarnya Bung Alil. Bahwa dari kegiatan-kegiatan sosial ini juga, ini bisa juga lahir dari situ Bung Alil ya. Misalnya bisa lahir dari anggaran yang diperoleh misalnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, bisa juga untuk program-program yang kita diskusikan tadi. Kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan sampah. Saya rasa persoalan sampah bukan hanya persoalan Lalabah, tetapi menjadi persoalan terutama terutama di luar Kecamatan Baru, karena saya yang masih berhasil sampai hari ini kan baru Kecamatan Baru, tetapi kecamatan-kecamatan lain yang ada sering berteriak terkait sampah. Bagaimana Sopendri aja sering mengeluhkan bagaimana Malu Setasi berserakan sampah di pinggir jalan. Dan ini menurut saya sudah harus ada jalan keluarnya, harus ada solusinya Bung Alil. Baik kandaku Bang Ilo. Iya. Ilo Tony lo kemana masa saya pas Jumat. Iya. Mohon maaf jika ada kata salah. Iya. Banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Bung Alil. Oke, makasih banyak. Ya. Kita sama-sama saja ini sudah mau pada turun sebenarnya juga ini. Oh iya, siap. Iya. Baik, Bang Ilo, karena sudah 10:30 lewat. Jam 10.38 ini ya saatnya kita pamit dulu. Dan bagaimana fungsi masjid ini yang kita sudah sampaikan tadi dapat difungsikan secara baik. Kemudian tadi fungsi sosialnya juga. Kemudian bukan cuma bahwa bukan bangunannya saja, tapi ya jangan sampai tadi ada masyarakat kita atau di sekitar wilayah masjid ini yang kekurangan dan butuh bantuan. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada memang yang butuh bantuan di sekitar
wilayah masjid itu. Iya. Mungkin begitu Bang Ilodi. Oke. Iya. Ini sudah ada cucu juga ini. Kita harus break ini. Sudah ada jenderal saya di belakang. Oke. Ya, kita pamit dulu. Ya. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata dan di Jalan Asoka nomor 26 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
Saatnya kita ikuti Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas itu dari 8 asnaf yang mau dibagikan itu ada 5 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Dan yang paling besar ini distribusinya adalah pendidikan. Jadi di dalam itu 5 pilar itu sudah ada dalam RKAT, sudah ada tercantum dalam RKAT. Jadi kami di Basnas menyeluruhkan zakat infak sedekah sudah siap memang penerimanya sebelum masuk dana itu. Jadi tidak ada cerita itu dana zakat tinggal di kantor, tidak boleh. Paling itu aturan daripada Basnas RI, paling maksimal 20% yang bisa tinggal. Ya, jadi tidak boleh dana umat lama-lama di kantor itu. Di Basnas, di kasnya Basnas tidak boleh. Jadi ketika terkumpul kami langsung bagikan karena mustahiknya sudah siap. Ya, Ustaz, apakah mustahik ini bisa memilih sendiri penerima zakatnya atau haruskah melalui Basnas memang? Oh, baik. Dalam hukum syariah ada namanya muzakki, zakat muqayyadah. Dalam bahasa umumnya zakat terikat atau infak terikat. Ada muzaki atau mufik menyerahkan zakatnya atau infaknya, tapi beliau berpesan, tolong saya punya zakat disalurkan ke sini. Nah, kalau itu namanya infak terikat dan tidak boleh Basnas ke tempat lain, harus ke situ sesuai dengan permintaan muzaki. Ada seperti itu ya, boleh. Iya. Tapi itu perlakuan khusus. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian Mustahik Bertanya, Basnas Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio atau sahabat sehat, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggang Biosepeng, Bapak Muhammad Asap yang beralamat di Galak Raya, Desa Copotompong, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak minum Biosepeng, penyakit apa yang kita rasakan atau kita derita, Pak? Penyakit saya itu banyak, terutama penyakit mah, jantung, mata kabur, asma juga ada. Setelah Bapak minum Biosepeng, apa yang kita rasakan? Alhamdulillah sangat baik. Atas izin Allah dan berkah Biosepeng ini, semua penyakit yang saya derita sudah berkurang semua. Bisa dikatakan sembuh 80%. Karena Biosepeng ini bisa dikatakan ya alhamdulillah sangat baik dikonsumsi. Sudah berapa botol kita minum? Yang saya minum itu sudah lebih 10 botol. Botol keberapa kita rasakan ada perubahan? Iya, botol ketiga. Apa harapan Bapak kepada seluruh pendengar Iga Radio atau sahabat sehat? Ya, alhamdulillah kami minta kepada seluruh saudagar yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Biosepeng. Karena Biosepeng ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan segala penyakit dan membantu memelihara daya tahan tubuh.
Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Pasir